Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yaitu tentang penulisan skripsi, khususnya di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada bab 3 ini, khusus untuk sistem informasi biasanya mengacu pada metodologi penelitian. Beberapa hal, misalnya di bidang engineering atau teknik, biasanya bab 3 merupakan metode penelitian karena akan menjelaskan secara detail tahapan yang dilalui dalam melakukan proses penelitiannya. Jadi dari awal mengenai pengumpulan data dan sebagainya. Jadi adalah metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Jadi pada subbab 3.1 biasanya pengumpulan data. Jadi kita langsung pada pokok subbabnya tanpa mencantumkan metode gitu ya. Jadi ini sudah tahapannya apa? Jadi yang pertama adalah pengumpulan data. Yang pertama ada studi pustaka. Di sini tolong dijelaskan ambil referensi dari mana sajakah, misalnya dari e-book, kemudian berupa skripsi, jurnal, ini coba dicantumkan berapa jumlahnya dari hasil Anda melakukan studi atau kajian pustaka. Ya. Jadi ya dari mana diperoleh itu sebetulnya tidak terlalu perlu dijelaskan. Jadi jumlahnya, kemudian yang penting adalah terdiri dari macam dari pustaka yang kita aju itu. Ya, apakah skripsi, jurnal, dan sebagainya. Kemudian tahap berikutnya adalah wawancara. Ya, jadi di sini penulis melakukan atau peneliti melakukan wawancara kepada siapa, jangan lupa tanggal, kemudian tempat, dan juga apa yang dihasilkan. Jadi itu perlu secara general hasil yang didapatkan ketika melakukan wawancara. Ya. Kemudian observasi juga seperti itu, perlu waktu tempat penelitiannya, di mana, kapan, kemudian lokasi, kemudian tool yang digunakan ketika melakukan misalnya observasi ya. Jadi kalau tahapan memang observasi, coba khusus pada observasi. Untuk wawancara tadi sudah dijelaskan, jadi perlu tahapan wawancara dijelaskan secara detail di subbab wawancara juga. Ya. Jadi ini tidak perlu dijelaskan pada subbab observasi. Kemudian perangkat penelitian. Jadi misalnya perlu kita jelaskan software dan hardware yang digunakan dalam penelitian ini. Ya, misalnya apakah smartphone dan sebagainya, dan baiknya dengan menggunakan dalam bentuk tabel. Ya. Akan sulit ketika kita harus membaca perangkat penelitian di sini dalam sebuah narasi. Jadi dengan bentuk tabel memudahkan pembaca maupun peneliti untuk mendeskripsikan software maupun hardware-nya. Ya. Kemudian di sini datasetnya bisa juga kalau memang tidak memerlukan dataset ya tidak perlu dijelaskan. Di sini untuk penulisan tabel seperti ini sudah betul, tapi ini tidak perlu adanya tulisan tabel lagi. Misalnya, jadi tabel ini mengenai pembagian data set, gitu aja. Ya. Jadi bagaimana pengelompokannya untuk data training atau data testing. Kalau memang ada skenario pertama, kedua, dan ketiga bisa dijelaskan secara detail juga di bagian ini. Ya. Kemudian di sini dataset yang digunakan untuk pengumpulan data berikutnya itu kuesioner. Jadi menyebarkan secara acak kepada 165
responden dengan menggunakan Google Form. Jadi alat bantunya dijelaskan juga, kemudian pertanyaannya, kemudian mungkin jawabannya bisa untuk jawaban ataupun hasil dari kuesioner bisa dilihat pada misalnya akan dijelaskan di bab 4 subbab 2 misalnya ya. Jadi tidak perlu hasil juga dilampirkan dalam bab 3 karena akan kita peroleh hasilnya ketika dibahas di bab 4. Kemudian di sini juga dijelaskan juga ya mengenai hasilnya. Jadi kalau memang ini nanti akan digunakan untuk menunjang bab 4, lebih baik ini hasil ini tentang kuesioner kita lampirkan pada bab 4 atau kita insertkan di dalam bab 4 saja. Kemudian untuk judul, ini perlu konsistensi ya. Apakah Anda menggunakan title case ataukah hanya awal judul saja yang huruf besar, itu harus Anda seragamkan mulai bab 1 hingga bab terakhir. Kemudian untuk simbol, misalnya N di sini, kalau kita lihat N itu biasanya untuk simbol-simbol, untuk matematika itu biasanya italik ya. Jadi N harus di italik atau dimiringkan. Kemudian ini dalam kalau memang di sini dinyatakan dalam bentuk prosentase, ya, jadi yang ada di sini tidak perlu dalam bentuk prosentase lagi. Jadi ini harusnya ditulis dengan 46,1 saja. Ya, karena di atas judul itu sudah dibuat satuannya dalam bentuk prosentase atau persen. Ya, ini ada beberapa kesalahan yang harus dibenarkan ketika Anda menulis di bab 3. Oh ya, untuk bab 3 hanya di awal saja yang merupakan penomorannya penomoran halaman maksud saya itu di tengah bawah, selebihnya di pojok kanan ke atas atau pojok kanan bawah ya, terserah. Di sana kalau kita lihat ini tadi saya mendapati ada yang penomoran halaman di tengah ya. Jadi ini hal yang salah yang perlu dibetulkan ya. Oke. Kemudian jangan terlalu banyak paragraf atau alinea ya. Jadi kalau memang ini menjelaskan sebuah tabel dalam bentuk satu paragraf dengan banyak kalimat itu tidak masalah ya. Dan tidak perlu banyak paragraf. Kemudian simbol perlu diperhatikan untuk penulisannya. Kemudian di sini ya penggunaan tanda hubung atau das panjang ini biasanya itu adalah merupakan penjelasan dari sebuah istilah. Misalnya alinea, kemudian ada das di sini, kemudian merupakan rujukan dari pengertiannya. Ketika Anda sampai atau istilahnya das kecil, itu berbeda. Misalnya di sini tabel 3.1 sampai 3.2. Jadi penggunaan simbol atau das tanda hubung ini berbeda ya. Ketika Anda menggunakan tanda hubung yang panjang dengan tanda hubung yang pendek. Kemudian kerangka penelitian. Ada kerangka penelitian, ada juga yang menggunakan subbab tahapan penelitian. Jadi dari sini kita akan mengetahui lebih jelas tahapan penelitian. Sebentar, ini kerangka sebetulnya beda ya, karena di sini menunjukkan dari fishbone.
Jadi dia merupakan kerangka atau framework dari penelitian ini secara garis besar. Kita bisa lihat dengan penggunaan fishbone atau gambar tulang ikan ya. Jadi kalau di sini bisa kita lihat apa aja. Misalnya tujuan kepala ikan di sini untuk aplikasi klasifikasi kosakata Bisindo. Kemudian di sini ada beberapa komponen apakah melakukan pengujian, di mana ada evaluasi, ada kajian pustaka, pendahuluan, apa aja yang dirangkum, mulai observasi, wawancara, kuesioner, dan juga studi literatur. Tolong konsistensi, tadi ada studi pustaka, kemudian di sini menggunakan studi literatur. Memang sama maksudnya, cuman penggunaan kata harus konsisten. Jadi kalau bisa di sini harus konsisten dengan studi pustaka. Ya, kalau memang Anda menggunakan istilah studi pustaka dari awal sampai akhir, gunakan dengan istilah studi pustaka. Kemudian ada bagaimana masalah, kemudian model itu didapatkan dari beberapa metode atau algoritma, kemudian di sini evaluasinya seperti apa. Ini adalah kerangka penelitian atau bingkai kerja dari penelitian Anda. Kemudian tahapan, ketika kita mendeskripsikan tahapan, itu berarti bahwa langkah yang akan kita lakukan dari awal hingga akhir dari penelitian ini. Jadi bisa kita lihat dari awal, misalnya kita melakukan studi pendahuluan, isinya apa saja, kemudian tahap keduanya adalah studi pustaka. Sebetulnya ini kalau bisa kita katakan tadi studi pendahuluan ya. Di sini adalah tahapan pengumpulan data sebetulnya. Kemudian studi pustaka ini juga pengumpulan data. Kita dengan melakukan membaca AI, deep learning, supervised learning, dan juga tentang Pisindo. Jadi di sini sebetulnya bisa kita lakukan studi pustaka di sini ya, pengumpulan data. Jadi kalau dilihat ini ada dua sebetulnya. Jadi pengumpulan data ada di sini. Jadi yang terdiri dari dua, yaitu studi pustaka yang meliputi ini, kemudian Bisindo misalnya yaitu tentang datasetnya ya. Oke, misalnya kita ke datasetnya. Oke, kemudian kemudian masuk ada data preprocessing. Di sini dataset tadi diolah, kemudian ada perancangan model atau desain model. Kemudian dari data di sini masuk ya ke perancangan model, ada konversi data. Jadi tadi hasil ini tadi data preprocessing masuk ke konversi data, kemudian pemodelan, dan juga evaluasi. Kemudian terakhir perancangan aplikasi. Jadi aplikasi di sini sebetulnya untuk user interface. Tapi kalau memang dia bukan untuk user interface atau sebagai aplikasi untuk pembuktian atau untuk mendapatkan nilai akurasi sebuah model tadi, tentunya perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Jadi aplikasi di sini apa khususnya? Aplikasi untuk pengguna akhir, end user, atau untuk proof akurasi metode yang digunakan. Ya. Kemudian baru ada gimana kesimpulan dan saran. Jadi di bab 3 sebetulnya bisa kita buat dalam subbab tahapan penelitiannya,
ataupun dari subbab misalnya tahap di sini ya, tahapan penelitian misalnya kita jelaskan dari studi pendahuluan, data preprocessing, perancangan model, dan juga perancangan aplikasi. Secara general ya. Kemudian bab 4 mengenai analisis perancangan sistem atau di pembahasannya. Oke, jadi kalau dilihat di sini perancangan, kita lihat ada pengujian, ada simulasi dan hasil. Kemudian di sini dari hasil pengujian itu untuk bisa dinyatakan dalam bentuk kesimpulan untuk saran, ini adalah saran untuk pengembangan lebih lanjut. Bab 3 sebetulnya tahapan yang fragile. Jadi ketika kita tidak jelas atau tidak begitu detail mendeskripsikan tahapan, itu akan membuat peneliti lain atau pembaca akan bertanya-tanya ya, langkah yang akan ditempuh atau prosesnya seperti apa, karena di bab 4 itu akan menjelaskan hasil secara detail juga, tapi tahapan proses itu biasanya dilengkapkan atau didetailkan di bab 3. Jadi bab 3 ini menurut saya adalah sangat krusial karena akan membawa Anda sesuaikah pembahasan yang Anda nanti jelaskan di bab 4 mengacu nggak dengan tahapan yang di bab 3-nya ya. Jadi itu salah satu yang perlu diperhatikan ketika Anda membuat atau menuliskan bab 3. Oke, demikian bab 3 tentang metodologi penelitian dari jurusan Sistem Informasi. Biasanya untuk bab 3 di bidang teknik kita cukup dengan menuliskan judulnya adalah metode penelitian. Demikian akhir dari bab 3 metodologi penelitian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.